Selamat datang kembali di channel kita Tumbuh Bersama, karena dengan bersama kita tumbuh. Ayah bunda, minggu lalu kita sudah membahas tentang 5 bahasa cinta anak beserta dampaknya bila tidak terpenuhi. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sering dianggap tabu, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu pendidikan seks untuk anak. Banyak orang tua bingung, bahkan takut ketika mendengar kata pendidikan seks. Padahal, kalau dipahami dengan benar, pendidikan seks justru bisa menjadi bekal berharga untuk anak kita agar mereka tumbuh sehat, aman, dan siap menghadapi dunia. Lalu, apa itu pendidikan seks? Pendidikan seks bukan hanya soal hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan. Lebih luas dari itu, pendidikan seks adalah proses memberikan informasi tentang tubuh, kesehatan reproduksi, perbedaan gender, relasi yang sehat, hingga perlindungan diri dari kekerasan seksual. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan bahwa pendidikan seks yang komprehensif sebaiknya diberikan sejak dini, sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi, bukan berarti kita mengajarkan hal-hal yang dewasa sebelum waktunya, tetapi kita menyesuaikan materi dengan usia mereka. Mengapa penting diberikan sejak dini? Ada 3 alasan besar. Pertama, secara medis. Anak-anak perlu tahu bagaimana tubuh mereka bekerja. Misalnya, mengenalkan nama bagian tubuh dengan istilah medis yang benar, seperti penis, vagina, payudara. Ini membantu anak memahami bahwa tubuh mereka itu normal dan sehat, sekaligus tahu bagian mana yang boleh disentuh orang lain dan mana yang tidak. Kedua, secara psikologis. Anak yang diberi pendidikan seks sejak kecil cenderung tumbuh dengan rasa percaya diri terhadap tubuhnya, tidak malu berlebihan, dan lebih mampu berkata tidak saat merasa tidak nyaman. Ketiga, secara sosial. Di era digital, anak bisa dengan mudah terpapar konten seksual dari internet. Kalau tidak dibekali pengetahuan yang benar, mereka bisa salah kaprah. Pendidikan seks dari orang tua dan guru menjadi tameng, agar mereka tidak mencari jawaban di tempat yang salah. Tahapan pendidikan seks sesuai usia. Pertama, usia 3-5 tahun. Anak bisa diajarkan nama bagian tubuh, termasuk organ reproduksi, serta konsep privasi. Misalnya, kamar mandi adalah tempat pribadi, atau bagian tubuh tertentu tidak boleh disentuh orang lain. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari yaitu ajarkan anak untuk buang air kecil di kamar mandi, bukan di tempat umum. Ajarkan anak untuk menjaga auratnya, memberikan penjelasan tentang apa yang boleh dilihat dan apa yang boleh disentuh. Ini berguna untuk menjaga dirinya sendiri ya bunda. Kedua, usia 6-9 tahun. Anak mulai ingin tahu soal perbedaan laki-laki dan perempuan. Di tahap ini, orang tua bisa menjelaskan perubahan tubuh yang akan datang, seperti pertumbuhan rambut, perubahan suara, atau menstruasi pada anak perempuan. Ketiga, usia 10-13 tahun, pra-remaja. Ini adalah masa pubertas. Pendidikan seks harus lebih detail tentang perubahan hormonal, menstruasi, mimpi basah, jerawat, hingga perubahan emosi. Keempat, usia 14 tahun ke atas, anak sudah memasuki fase remaja. Pendidikan seks berfokus pada relasi sehat, risiko kehamilan, infeksi menular seksual, serta tanggung jawab dalam hubungan. Nah, usia ini adalah masa di mana kita menjelaskan tentang batasan-batasan yang harus kita terapkan sesuai dengan hukum agama dan hukum sosial. Manfaat pendidikan seks yang benar. Jadi, banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa anak yang mendapat pendidikan seks sejak dini justru lebih terlindungi dari pelecehan seksual, lebih terlambat melakukan aktivitas seksual berisiko, dan lebih bertanggung jawab dalam relasi. Sementara, anak yang tidak mendapat pendidikan seks cenderung belajar dari internet atau teman sebaya, yang seringkali tidak akurat dan bisa menyesatkan, karena rasa itu adalah rasa penasaran yang tumbuh dari dirinya sendiri. Maka tugas kitalah para orang tua untuk memenuhi rasa penasaran itu dengan wawasan yang benar. Peran orang tua dan guru. Pendidikan seks bukan tugas sekolah dan juga bukan tugas orang tua saja.
Keduanya perlu bekerja sama untuk menciptakan ruang aman untuk anak bercerita. Misalnya, ketika anak bertanya, "Mah, kenapa ya ketiak aku kok ada bulunya ya?" Nah, kita bukannya mengejek atau lain sebagainya, kita bisa memberi penjelasan yang merembet kepada hal yang lain yang berkaitan dengan pendidikan seks. Sedangkan peran guru di sekolah juga bisa mengajarkan dengan pendekatan ilmiah dan netral, sehingga anak terbiasa menganggap seksualitas sebagai bagian alami dari kehidupan manusia, bukan hal yang tabu. Kesehatan mental dan relasi. Pendidikan seks tidak hanya berhenti pada tubuh. Anak juga perlu belajar tentang emosi, rasa suka, pertemanan, hingga cinta. Ini penting karena banyak remaja mengalami krisis identitas dan emosi saat pubertas. Dengan bimbingan yang tepat, anak belajar membedakan antara suka dengan siap berhubungan. Mereka juga belajar tentang konsen, bahwa dalam setiap interaksi tidak boleh ada paksaan. Ini melatih mereka menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi sahabat, ayah bunda, pendidikan seks bukan sesuatu yang menakutkan. Justru sebaliknya, ini adalah investasi untuk masa depan anak. Dengan bekal pengetahuan yang benar, mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang sehat, percaya diri, mampu menjaga diri, dan menjalin hubungan yang positif. Maka mulai sekarang, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan tunggu anak bertanya hal-hal besar, mulailah dari hal sederhana dari rumah, dengan bahasa yang sesuai usianya. Karena pendidikan seks bukan hanya soal informasi, tapi juga soal kedekatan, komunikasi, dan kasih sayang antara orang tua dan anak. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.